Kezoliman memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Aduun lillah. Bagaimana bentuk aduun lillah? Salah satu bentuknya, kekuasaan digunakan untuk muharabatuddin, untuk memerangi agama. Seseorang yang menggunakan jabatannya untuk menyerang agama, untuk memerangi agama, ini adalah kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita tadabburi surat Asy-Syura ayat 22. Tarzalimina musfiqina mimma kasabu. Kalian nanti kata Allah akan melihat orang-orang zalim itu musfiqina mimma kasabu. Mereka ketakutan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Mereka akan didera rasa takut yang luar biasa. Wa huwa waqi'un bihim, dan mereka terjatuh ke dalam azab. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, sementara orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, yang melakukan amal-amal soleh, fi raudhatil jannat, mereka akan berada di taman-taman surga. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, mereka akan memperoleh apa saja yang mereka inginkan dari Rabb mereka. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang zalim yang nanti mereka ditunggu oleh Allah dengan azab. Orang zalim, sedang jemaah yang dirahmati Allah, biasanya mereka punya kelebihan dari segi materi, jabatan dan yang lain, sehingga mereka punya kekuatan untuk berbuat zalim. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan zalim itu ada 3. Setelah satu aqsam, ada 3 bagian kezoliman, terbagi kepada 3. Kezoliman yaghfirullahu lah, kezoliman yang Allah ampuni. Kedua, kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah. Ketiga, kezoliman yang tidak pernah la yatrukullah, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, tidak diabaikan oleh Allah. Allah serius terhadap kezoliman mereka. Mana kezoliman yang Allah ampuni, mana kezoliman yang tidak diampuni, mana kezoliman yang tidak diabaikan. Kezoliman yang Allah ampuni adalah kezoliman seseorang terhadap diri mereka. Orang ini hidup dengan menggunakan kesempatan potensi hidupnya untuk merugikan dirinya sendiri di akhirat. Ini kezoliman seseorang terhadap dirinya. Orang yang menggunakan umur di luar kepentingan-kepentingan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan hartanya di luar hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan jabatannya untuk hal-hal yang sia-sia. Segala sesuatu yang merugikan dirinya. Maka jika dia taubat minta ampun pada Allah, Allah akan berikan ampunan. Kezoliman terhadap diri kita sendiri. Taubatnya setelah umur 50 tahun, taubatnya di umur 35 tahun, 40 tahun, atau taubatnya 5 tahun sebelum dia meninggal, Allah akan berikan ampunan. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis kursi, di antara hamba ada yang melakukan amal ahli neraka,
ya'maluna bi'amali ahli nar, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu illa zira', melainkan satu hasta saja. Fa'amila bi'amali ahli jannah, setelah itu dia melakukan amal-amal ahli surga. Sudah dekat dengan neraka, dia taubat, maka dia hijrah melakukan amal-amal ahli surga, maka dia meninggal, fadakhalal jannah, masuk surga, dia dapat ampunan. Jadi hadis ini terkait dengan kezoliman kepada diri sendiri, bukan kezoliman yang sifatnya terhadap orang lain. Di antara manusia ada yang melakukan amal ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka dengan surga itu, melainkan illa zira'. Ya'maluna bi'amali ahli jannah, dia melakukan amal ahli surga terus, hebat dia. Sebelum dapat jabatan dia bicara keadilan, sebelum dapat jabatan dia bicara pembelaan orang-orang lemah, fasih ayatnya, bicara dia sebagai seorang soleh, dia melakukan amal-amal soleh, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga illa zira', hanya satu hasta saja. Fa'amila bi'amali ahli nar, terakhir dia berubah, dia lakukan amal ahli neraka, dia berbuat amal ahli neraka. Seluruh perkataan-perkataan dia itu, dia munculkan perkataan yang berlawanan dengan perkataan dia sebelumnya. Perbuatan-perbuatan, dimunculkan perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan sebelumnya. Berubah. Fa'amila bi'amali ahli nar, dia melakukan, sudah tergabung dengan gaya-gaya ahli neraka. Meninggal dia, fadakhalan nar, dia meninggal, dia masuk neraka. Jadi sedang dimana rahmat Allah, ini kezoliman terhadap diri kita. Allah akan ampuni kalau kita bertaubat. Kezaliman kedua yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kezoliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezoliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah melakukan syirik billah. Asyirku billah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kezoliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Yang kedua, mengambil hak Allah, hak Allah sebagai sahibul hukum, sahibus syariah. Allah si pemilik hukum, Allah si pemilik kewenangan bersyariat, Allah yang merekomendasikan Rasulullah SAW dengan aturan-aturan, dirampas, ditukar aturan Allah. Padahal kerajaan hari ini yang diambil kekuasaannya oleh sebagian orang adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ma makna lillahi mulkus samawati wal ardh? Kerajaan langit dan bumi, kerajaan milik Allah, apa maknanya? Maknanya lihat nanti penutup surat Al-Quran. Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Rabb artinya pencipta manusia. Malikin nas, raja manusia. Apa maksud raja?
pengatur. Jadi raja manusia itu maksudnya raja seluruh manusia, termasuk menteri, presiden, gubernur, wali kota, bupati. Seorang gubernur harus mengakui Allah sebagai rajanya. Seorang presiden harus mengakui Allah Malikin Nas. Seorang menteri harus mengakui Allah Malikin Nas. Seorang anggota DPR harus mengakui Allah Malikin Nas. Siapapun pejabat di negeri ini harus mengakui Allahu Malikin Nas. Kalau ada pejabat yang tidak mengakui Allahu Malikin Nas, maka murtadlah dia. Maka sidang jemaah, siapapun pejabat, mulai dari pejabat rendah sampai pejabat tinggi di suatu negeri, dia harus mengakui Allahu Malikin Nas. Dia harus mengakui lillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau itu tidak diakuinya, maka murtadlah mereka dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah, atau terbagi lagi ada mulukiyahnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika seseorang tidak mengakui posisi Allah sebagai Malikin Nas, maka dia bisa jadi murtad. Dan kezaliman seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman termasuk bagian dari asyirku billah, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Adu lillah. Bagaimana bentuk adu lillah? Salah satu bentuknya, kekuasaan digunakan untuk muharabatud din, untuk memerangi agama. Jika ada orang memiliki kekuasaan, digunakannya kekuasaannya untuk memerangi agama, maka dia berposisi ketika itu a'da'un lillah, a'da'un lillah, musuh-musuh Allah. Posisi kezaliman, kejahatan menjadi musuh agama, musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa bitaubatin nasuha, kecuali dengan taubat nasuha. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini problem yang berat. Seseorang yang menggunakan jabatannya untuk menyerang agama, untuk memerangi agama, ini adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, mereka nanti taraz zalimina musfiqina mimma kasabu. Mereka nanti akan ketakutan. Kesombongan hari ini, kecongkakan, kepongahan itu akan bertukar dengan ketakutan, akan bertukar dengan kehinaan. Musfiqin, akan ketakutan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini diantara bentuk kezaliman, yaitu memusuhi dan memerangi agama. Hamba Allah yang dirahmati Allah, ada orang yang menggunakan jabatannya untuk melemahkan agama. Satu sisi dia pro kepada aliran sesat, ada juga yang pro kepada Syiah, Ahmadiyah. Ini luar biasa. Tahun 2015 MUI sudah mengeluarkan fatwa sipilis adalah haram. Sekuler, liberal,
Itu haram. Apalagi Islam Nusantara. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka di antara bentuk muharabatuddin adalah memberikan kekuatan kepada aliran-aliran sesat yang memusuhi aliran-aliran yang benar. Orang-orang sesat diberikan kekuatan, itu bentuk perusakan agama dan penodaan agama, muharabatuddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kezaliman seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang termasuk kepada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, bagian daripada asyirku billah, andadan lillah, ayyaj'ala andadan lillah. Dia menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah. Bisa saja rakyat, ormas menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah. Dia loyal kepada tokoh-tokoh atau gerakan atau kekuatan yang ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan engkau jadikan tandingan untuk Allah sementara engkau mengetahuinya. Ini banyak kejadian pada rakyat-rakyat yang pro kepada hal-hal yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya lebih senang melihat orang-orang yang anti agama, orang-orang yang anti ulama itu mendapat kesuksesan. Dia senang. Kalau ahli tauhid, kalau orang soleh, kalau agama dinista, dia punya kegembiraan. Sidang jemaah, ini termasuk kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada personal, ada pribadi, ada organisasi atau lembaga atau ormas yang dia bergerak seperti itu, dia adalah orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang Allah tidak akan pernah ampuni. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kezaliman yang Allah tidak akan pernah biarkan. Allah akan bayar kontan, yaitu kezaliman manusia sesama makhluk. Kezaliman seperti ini, seorang suami menzolimi istrinya, seorang tetangga menzolimi tetangganya, seorang atasan menzolimi bawahannya, seorang penguasa menzolimi rakyatnya. Setiap seorang personal atau sistem yang menzolimi orang lain, yang berefek kepada penderitaan orang lain, maka itu adalah kezoliman yang Allah tidak akan pernah biarkan. Taubatnya pun berbeda. Fikih kezoliman ini perlu dikaji secara seksama. Taubatnya kezoliman kepada Allah cukup dengan taubat, hijrah kepada akidah yang sahih, kemudian melakukan amal soleh, membenci kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Tapi kalau kezoliman sesama manusia, itu taubatnya harus diselesaikan semua perkara yang terkait dengan korban kezolimannya. Jadi tidak sama taubat dari kezoliman itu. Kalau ada seorang penguasa berbuat zolim, setelah dibantainya banyak orang, terus dia taubat pada Allah hanya dengan
dia pergi ke Mekah sekian kali, itu dia sudah merasa sok bersih. Ini tidak bisa. Selesaikan mazalim sesama orang yang terzolimi. Dan ini perkara yang berat. Seseorang dikisahkan oleh para ulama, ada orang kuat di tengah pasar berpapasan dengan seorang pemancing. Pemancing ini tidak ada yang akan dimakan oleh keluarganya, maka diambilnya lah pancing dengan penuh doa, dia memancing. Dapatlah seekor ikan yang cukup besar, maka dia bersyukur pada Allah. Ketika akan berjalan pulang, berpapasanlah dengan seorang yang cukup kuat di pasar. Katanya, berikan ikan itu kepadaku, itu ikan yang aku sangat suka, ini sesuai dengan selera saya. Maka orang ini nggak mau, ini untuk makan anakku, anakku sudah kelaparan, berikan padaku. Singkat cerita, dirampaslah ikan itu, didoronglah si pemancing ini, jatuh. Apa kata si pemancing kepada Allah? Ya Allah, aku ini lemah, dan aku tahu engkau maha kuat. Aku ini lemah, dan aku tahu engkau maha kuat. Maka tunjukkanlah kekuatanmu kepadaku. Maka dibawalah ikan oleh orang zalim ini. Di tengah jalan digigitlah ujung jarinya oleh ikan itu. Setelah digigit, diabaikanlah luka yang sedikit itu, terus dimakan ikannya. Dimakan ikannya, terus lama-lama infeksi yang luka sedikit ini. Maka dipotonglah jarinya. Dibawa ke rumah sakit, dipotong jarinya. Terus lagi berkembang infeksinya, dipotonglah pergelangan tangannya. Terus lagi infeksi lagi, dipotonglah lengannya. Terus akhirnya dia sudah panik, menjerit kemana-mana. Dia datang kepada orang soleh. Apa kata orang soleh itu? Kezoliman apa yang pernah kau buat dengan tanganmu itu? Diceritakanlah tentang dia yang mengambil ikan itu. Kata dia, tangan engkau ini akan selalu seperti itu sebelum engkau meminta maaf dan diredoi oleh, dihalalkan makanan itu untukmu. Akhirnya bagaimana? Dia pergilah ke pasar, berhari-hari berteriak di pasar, adakah orang yang aku zolimi? Adakah kalian yang kenal dengan aku dan aku telah menzolimi kalian? Tolong mengaku. Akhirnya ketemulah, sekian hari dia berteriak-teriak. Setiap orang bertanya, kenapa kau lakukan ini, berteriak-teriak mencari orang yang kau zolimi? Diceritakanlah kisah itu. Akhirnya ketemulah dengan orang itu, dan dia akhirnya menangis-nangis minta dihalalkan. Dia mengakui, dia tanya, apa yang engkau minta pada Allah sehingga aku begini? Dijawab, ketika itu aku lemah, anakku kelaparan, engkau merampasnya, dan aku minta kepada Allah untuk memperlihatkan kekuatannya. Akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertaubatlah orang ini, maka berhentilah, sembuhlah penyakitnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Kezoliman kepada manusia tidak terselesaikan tanpa diselesaikan dengan sesama, dengan korbannya, dengan orang yang terzolimi. Banyak kisah-kisah sidang jemaah, bagaimana kezoliman-kezoliman yang ada datang kepada seorang gubernur menaikkan pajak seenaknya. Dia datanglah ke salah satu provinsi, kepada salah satu wilayah,
yang di situ ada seorang ulama yang tegas, yang berani, seorang faqih bernama Ibnu Mansur. Datang dia ke sana, diutuslah orang surat pemerintah memungut pajak. Masyarakat semuanya resah, dikumpulkan, datanglah masyarakat mengadu kepada ulama ini. Akhirnya kata ulama itu, mana utusan gubernur? Ini orangnya. Diambil surat itu, dibaca. Oh, pajak dinaikkan dan segera dibayar. Ekonomi semakin hancur, pajak semakin naik. Ini kejadian di zaman dulu. Sekarang saya nggak tahu. Ya, ekonomi semakin hancur, pajak semakin naik. Kejadian di zaman dulu. Sekarang mungkin tidak. Ya, mungkin tidak, atau mungkin wallahu alam. Sidang jemaah, apa jawab Ibnu Mansur? Hai utusan gubernur, tolong sampaikan pesanku kepada gubernur kalian. Hafal baik-baik, tuliskan pesanmu, tidak usah kau hafal saja. Apa pesanmu? Pesanku hanya sedikit saja. Engkau tambah kezolimanmu, aku tingkatkan doaku pada Allah. Zid mazalim, kalian tambah kezaliman kalian, dan aku tambah doaku pada Allah. Sampaikan kepada gubernur itu saja. Tidak beberapa lama, gubernurnya dipenjarakan dan mati dalam keadaan menyedihkan. Doa-doa orang terzolim itu luar biasa mengerikan. Allah bersumpah, bi'izzati, demi izzahku, la ansurannaki, pasti aku akan menolong engkau, walau ba'dahin, kapan saja pasti aku akan bela kalian. Maka sidang jemaah, kezoliman-kezoliman kepada orang lain, kezoliman suami pada istrinya, teman kepada temannya, tetangga kepada tetangganya, kezoliman pedagang kepada konsumennya, kezoliman atasan kepada karyawannya, kemudian kezoliman penguasa terhadap rakyatnya, pasti akan berbuah kehancuran, kehinaan orang-orang yang dizolim, orang-orang yang berbuat zolim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kezoliman ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika seandainya dibiarkan terus menerus, maka orang yang membiarkannya akan juga dihukum sebagai pelaku kezoliman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada sekarang alasan saya ini hanya diperintahkan. Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas. Kita bicara fikih kezoliman. Ada alasan kami hanya menjalankan tugas. Gimana lagi, ini perintah atasan. Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil oleh penjaga penjara, oleh kepala penjara, Sahibus Sijin. Yang Sahibus Sijin ini waktu kecilnya saling kenal dengan Ahmad bin Hanbal. Dipanggil. Kata Imam Ahmad, untuk apa engkau memanggilku wahai Sahibus Sijin? Kata dia, wahai Imam, kenapa engkau memanggilku Sahibus Sijin sementara engkau kenal namaku? Kata Imam, ada apa saya dipanggil? Wahai Imam, aku akan bertanya padamu
tentang hadis-hadis a'wanu zulmah. Tadi orang zolim, sekarang pembantu kezoliman. Jadi fikih kezoliman ini ada lagi posisi pembantu kezoliman. Saya bertanya pada engkau tentang hadis-hadis orang yang membantu kezoliman, a'wanu zulmah. Kata Imam Ahmad, hadis yang sahih tentang pembantu kezoliman sangat banyak. Yang mana yang kau mau? Kata beliau, saya ini ingin tahu. Saya ini kan hanya diperintahkan. Kata Imam Ahmad, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda li Ka'ab bin Ujrah, kepada Ka'ab bin Ujrah, a'azakallahu min imaratis sufaha. Saya berdoa berlindung engkau dilindungi oleh Allah daripada penguasa-penguasa yang bodoh lagi jahat. Penguasa bodoh lagi jahat. Wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah? Apa itu imaratus sufaha ya Rasulullah? Kata Rasulullah, imaratun sayakunu ba'di umara, akan muncul penguasa setelahku, la yahtaduna bihadi, dia tidak mengambil petunjukku sebagai pedoman pemerintahannya, wala yastannuna bisunnati, dia tidak mengambil sunnahku untuk aturan. Jadi umara sufaha itu tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan sunnah. Faman sadakahum bikizbihim, siapa saja yang membenarkan kebohongannya, wa anahum bizulmihim, dan menolong kezolimannya, falaisu minni walastu minhu, mereka bukan umatku dan aku bukan nabinya. Gawat. Orang yang membenarkan penipuan penguasa, terus membantu kezoliman penguasa, tercabutlah nilai keumatan Nabi. Falaisu minni, mereka itu bukan umatku dan aku bukan nabinya, dan dia tidak boleh meminum air telagaku, kata Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, terus bagaimana, kata Saibus Sijin, bagaimana dengan aku wahai imam, sementara aku ini hanya menjalankan tugas saja? Apakah aku termasuk penolong kezoliman? Kata imam, lah, engkau bukan penolong kezoliman. Orang yang disebut penolong kezoliman itu orang yang memasakkan, menghidangkan makanan untuk dia, menjahitkan bajunya, menyucikan bajunya, membantu kebutuhan duniawinya. Itulah penolong kezoliman. Terus aku ini apa? Engkau adalah orang zolim itu sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, aku ini apa jadinya? Aku kan hanya menjalankan perintah. Engkau adalah orang zolim itu sendiri. Jadi sidang jemaah yang dimaksud dengan orang yang zolim, seluruh unsur yang terlibat dalam sebuah proyek kezoliman itu statusnya sama-sama orang zolim. Jadi statusnya bukan, tidak ada istilah saya hanya menjalankan tugas, saya hanya diperintahkan,
saya ini, saya terpaksa segala macam. Tidak. Anta az-zalim, anta zalimu. Engkau ini orang zalim yang sebenarnya. Itu menurut Imam Ahmad. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang melaksanakan perintah-perintah yang zalim di bawah, maka dia hukumnya sama dengan orang zalim itu sendiri. Tidak ada alasan kalau dia mendapatkan uang, diberikan makan kepada anaknya dan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jemaah, orang yang zalim ini luar biasa. Tahukah sidang jemaah, dalam sejarah pemerintahan Islam di Bani Umayyah ada namanya Hajjaj Yusuf bin Tsaqafi. Hajjaj Yusuf bin Tsaqafi, jabatannya gubernur. Dia sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz. Secara politik dia bersaing dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia kepercayaan mertua Umar bin Abdul Aziz. Yang jadi khalifah mertua Umar bin Abdul Aziz. Sementara salah satu gubernurnya Hajjaj Yusuf bin Tsaqafi, yang pernah menyiksa Sa'id bin Musayyab, ulama tabi'in terkemuka. Gara-gara apa disiksa Sa'id bin Musayyab? Karena khalifah ipar dari Umar bin Abdul Aziz ingin menikahi anak Sa'id bin Musayyab. Seorang ulama luar biasa, punya anak yang sangat cantik, maka khalifah mau menikahinya. Dan ini jadi apa ya, bagi Hajjaj Yusuf bin Tsaqafi cara membujuk khalifah. Kalau dia berhasil membujuk Sa'id bin Musayyab, tentu saja dia dapat posisi pada khalifah. Maka dimintalah kepada Sa'id bin Musayyab agar anaknya dinikahkan dengan khalifah. Ini contoh juga bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan. Apa yang terjadi? Sa'id bin Musayyab tidak mau. Terus Sa'id bin Musayyab punya seorang murid cerdas, soleh, berilmu tapi miskin. Oleh Sa'id bin Musayyab dinikahkanlah anak gadisnya dengan muridnya ini. Maka merasa terhinalah Hajjaj Yusuf bin Tsaqafi dengan khalifah. Ditangkap Sa'id bin Musayyab, dijemur di tengah pasar, dicambuk. Kau hina khalifah. Khalifah minta anak gadismu, kau tolak. Sementara kau nikahkan dia dengan pemuda miskin. Hinanya khalifah di matamu. Disiksanya Sa'id bin Musayyab. Hajjaj kalau menjadi gubernur, banyak ulama yang ditangkapin. Hajjaj kalau jadi gubernur, dia berkata, kalau Hajjaj masuk suatu wilayah, maka leher para pembangkang siap dipenggal. Nah, begitu. Main eksekusi saja. Sangat kejam. Main tangkap, main siksa, penuh penjara. Tapi satu hebatnya Hajjaj. Hajjaj tidak pernah mengganti hukum Islam dengan hukum yang lain. Sejahat-jahat Hajjaj, dia tidak pernah merusak sistem Islam, tidak memusuhi agama. Sekarang ada orang lembut tapi musuh agama, lebih berat dosanya pada Hajjaj. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Hajjaj Yusuf bin Tsaqafi sampai orang bersumpah, kalau Hajjaj tidak masuk neraka, maka pergaulan saya dengan istri saya pergaulan zina. Bersumpah dia yakin Hajjaj masuk neraka. Suatu hari Hajjaj berjalan melakukan perjalanan di pinggir sungai. Terjatuhlah Hajjaj ke dalam sungai. Hampir tenggelam Hajjaj. Datang seseorang menyelamatkan Hajjaj.
Setelah diselamatkan, apa kata Hajjaj? Hai saudaraku, hai fulan, kau mintalah kepadaku apa saja, aku akan beri kamu. Kaget orang ini. Kau minta padaku apa saja, aku akan berimu. Kaget dia, siapa orang ini? Melebihi jin tawarannya. Kalau jin ditolong 3 perkara. Ya nak, ku beri engkau 3 permintaan. Ya nak, sehingga ada kisah 3 orang yang terkurung di pulau. Terus dia sempat ketemu jin, menolong jin, diberi 3 permintaan. Kata yang pertama, kembalikan aku ke kampungku. Yang kedua, begitu juga aku ingin pulang. Sudah 2 permintaan. Yang ini dia nggak tahu mau pulang kemana. Katanya sama jin, tadi kami bertiga, sekarang saya tinggal sendirian. Terus apa permintaanmu? Balikkan kedua temanku kepadaku. Ya, Hajjaj tawarannya melebihi jin. Minta apa saja, aku akan beri kamu. Heran orang ini, hebat sekali dia. Kamu ini siapa? Akulah gubernur negeri ini. Engkau Hajjaj? Langsung dia kaget. Iya. Apa permintaanmu? Saya hanya minta satu saja. Apa itu? Jangan sampai engkau beritahu orang lain kalau aku yang telah menyelamatkan kamu. Coba bayangkan itu. Semua orang benci sama Hajjaj. Semua orang mengutuk Hajjaj. Kalau tahu orang lain ini penyelamatnya, semua orang akan mengutuk dia. Jadi permintaannya cuma satu saja. Apa permintaanmu? Satu saja, apa tuh? Jangan engkau beritahu orang lain kalau aku yang telah menyelamatkan kamu. Begitu orang zolim di mata manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, makanya hati-hati kita dengan kezoliman. Kata Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, kalau kamu lewat suatu negeri, engkau lihat negerinya sudah hancur ekonominya, kena wabah penyakit negeri itu, banyak rumah tangga yang bubar, negerinya ekonomi hancur, rumah tangga bubar, wabah penyakit tersebar, kemudian banyak rakyat yang menderita. Keyakinlah oleh kalian telah terjadi kezoliman di antara mereka, telah ada yang berlaku zolim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita persingkat bagaimana azab orang zolim di akhirat. Sidang jemaah sudah dikatakan dalam hadis bagaimana sikap Allah terhadap orang-orang yang zolim. Abghadul majlisi wa ab'adahum indallah. Majlis yang paling dibenci oleh Allah, yang harus dijauhkan, Allah menjauh dari dia, majlis sultanu jair. Instansi yang paling dibenci oleh Allah, instansi dari penguasa yang zalim. Majlis dari penguasa yang zalim. Artinya apa? Instansi dari penguasa yang zalim. 3 orang nanti di akhirat, salasatun la yukallimuhumullah. 3 kelompok yang Allah nggak mau ngomong dengan dia, nggak pakai ada tanya jawab, diadili. Kenapa kamu buat ini? Terus bagaimana menurut kamu? Begitu pengadilan Allah. Ini nggak ada omong-omong, tidak ada bicara di pengadilan Allah. Wala yuzakihim, tidak ada pengampunan. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau menoleh pada dia.
masuk pengadilan Allah, nggak diajak ngomong, nggak ditanya, dan tidak diampuni, dan mau Allah tidak mau menoleh pada dia. Walahum adzabun alim, disediakan azab yang pedih. 3 orang. Asy-syaikhuz zani, orang tua pezina, sudah tua doyannya zina. Yang kedua, malakun kadzab, penguasa pembohong, penipu, penguasa yang suka membohongi rakyatnya. Yang ketiga, ailun, orang miskin mustakbir, yang sombong, orang miskin yang sombong. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya dijamin masuk neraka. Hadis Rasulullah, ayyumar ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapa saja dari penguasa yang telah menipu rakyatnya, maka dipastikan di dalam neraka. Azab kuburnya dikisahkan sidang jemaah, ada satu orang yang akan dicambuk 100 kali karena berbuat zalim. Terus dia mohon-mohon pada Allah agar cambuknya hanya sekali saja. Akhirnya dikabulkan permintaannya. Dicambuklah dia di kuburnya sekali saja. Tapi ketika dia dicambuk, meledaklah api yang besar di kuburannya. Satu cambuk itu seperti ledakan api untuk orang yang zalim. Apalagi kalau cambuknya 100. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah fikih kezaliman yang wajib kita pahami. Dan fikih berikutnya masih ada tentang kezaliman. Setiap orang wajib menolak kezaliman. Siapa yang tidak mengingkari kezaliman, maka dia dihukum sama dengan pelaku zalim itu. Ibnu Hijir dalam kitabnya menerangkan, menolak kezaliman itu hukumnya fardu kifayah untuk seluruh umat Islam, fardu ain bagi orang yang mampu melakukannya. Jika orang yang terjatuh padanya hukum fardu ain, tapi dia tidak melakukannya, mencegah kezaliman itu, maka dosanya berserikat dengan pelaku kezaliman itu. Ibnu Hijr al-Asqalani dalam sarah hadisnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah fikih kezaliman yang menjadi kajian kita pada pagi ini. Sangat banyak kisah-kisah kezaliman Fir'aun berakhir hancur, hina di Laut Merah. Kezaliman Qarun kepada Musa sebagai taipannya Fir'aun juga hancur. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati dengan berbuat zalim kepada siapapun, dan jelaslah bersikap. Demikian saja karena sudah datang waktu syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.